Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Irgi Firdausah dari Prodi Manajemen 24C dengan NIM 24601065. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa poin penting tentang hak asasi manusia. Apa saja sih poin-poin penting dari hak asasi manusia? Nah, yang pertama itu pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang ketiga, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang keempat, pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang kelima, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, itulah tadi 5 poin penting dari hak asasi manusia. Sebelum masuk ke poin yang pertama, apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM adalah hak dasar yang secara ilmiah melekat pada setiap individu sejak dilahirkan. Hak ini berlaku untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, maupun kedudukan sosial. HAM bersifat universal sehingga tidak dapat diabaikan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Penekanan dan perlindungan HAM menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang adil, setara, dan bermanfaat bagi setiap warga negara. Dalam perjalanan dunia, isu HAM semakin menjadi perhatian serius seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat internasional tentang pentingnya menghargai harkat dan martabat manusia. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai instrumen internasional. Salah satunya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 yang disahkan oleh PBB. Indonesia sebagai anggota PBB juga telah mengadopsi berbagai ketentuan tersebut dalam peraturan internasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun demikian, di tengah adanya regulasi dan lembaga pelindung HAM, praktik pelanggaran HAM masih kerap terjadi di Indonesia. Berbagai kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil, pelanggaran kebebasan berpendapat, hingga penghilangan paksa menunjukkan bahwa penghormatan terhadap HAM masih menghadapi tantangan besar. Situasi ini menjadi pengingat bahwa pentingnya sosialisasi, pendidikan, serta penegakan HAM yang harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak asasi manusia menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Dengan memahami HAM secara menyeluruh, diharapkan seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang adil, setara, dan menghormati setiap individu. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang HAM. Selanjutnya masuk di poin yang pertama, yaitu pengertian HAM atau biasa disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak pokok yang secara kodrati melekat pada setiap pribadi manusia sejak ia dilahirkan. Hak ini bersifat mutlak, tidak dapat dialihkan, dicabut, atau diabaikan oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun. Setiap orang, tanpa melihat latar belakang etnis, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau kebangsaan, berhak atas pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersebut demi menjaga martabat dan nilai kemanusiaannya. Secara yuridis, pengertian hak asasi manusia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM mencakup aspek penting dalam kehidupan manusia,
Di antaranya yang pertama, hak untuk hidup. Setiap warga negara dijamin haknya untuk hidup layak dan aman. Contohnya, pemerintah Indonesia melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN atau BPJS agar seluruh rakyat, terutama masyarakat miskin, tetap memperoleh akses layanan kesehatan. Yang kedua, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Negara tidak melarang warganya untuk menikah atau berkeluarga sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Contoh nyatanya adalah kemudahan akses pencatatan pernikahan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang ketiga, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di Indonesia, kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama dijamin dalam konstitusi. Contohnya adalah pengakuan resmi terhadap 6 agama: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan yang terakhir Konghucu yang diakui oleh pemerintah. Yang keempat, hak untuk menyatakan pendapat. Setiap orang Indonesia memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui media sosial unjuk rasa maupun media cetak, selama tidak melanggar ketertiban umum. Contohnya, kegiatan demonstrasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR. Yang kelima, hak memperoleh pendidikan. Pemerintah Indonesia wajib menerapkan belajar 12 tahun. Belajar 12 tahun agar seluruh anak mendapatkan pendidikan dasar dan menengah secara gratis di sekolah negeri. Dan yang keenam, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini diwujudkan dalam bentuk upaya pemerintah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP untuk melindungi kesejahteraan para pekerja. Hak ini bersifat non-derogable rights, artinya hak-hak tertentu tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam situasi darurat, perang, atau bencana. Contohnya, hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan terhadap tetap harus dijamin meskipun dalam keadaan genting. Lebih dari itu, setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang adil dan seimbang, di mana semua hak dan kewajiban berjalan dengan beriringan. Nah, itulah penjelasan dari poin yang pertama. Selanjutnya masuk di poin yang kedua, yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia. Perjalanan sejarah hak asasi manusia atau HAM telah mengalami proses panjang yang penuh dinamika sejak masa lampau hingga era modern. Konsep hak asasi manusia tidak lahir begitu saja, melainkan berkembang berbagai peristiwa penting yang terjadi di dunia. Seiring dengan perjuangan umat manusia untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan kesetaraan, berikut beberapa tonggak utama yang menjadi dasar perkembangan HAM atau hak asasi manusia di dunia. Yang pertama, Magna Carta 1215. Magna Carta atau Piagam Agung merupakan dokumen yang penting ditandatangani di Inggris pada tahun 1215 oleh Raja John. Piagam ini memuat ketentuan yang membatasi kekuasaan raja dan melindungi hak-hak para bangsawan. Salah satu prinsip penting dari Magna Carta adalah larangan penahanan dan penghukuman seseorang tanpa melalui proses hukum yang adil. Piagam ini menjadi cikal bakal lahirnya prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap warga negara. Yang kedua, Bill of Rights tahun 1689. Bill of Rights adalah undang-undang yang disahkan di Inggris pada tahun 1689, hasil revolusi Glorious Revolution. Isi dari dokumen ini menjamin kebebasan berpendapat di parlemen, melindungi hak rakyat dalam pemilihan umum yang bebas, serta melarang segala bentuk penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penghukuman yang bentuk penyiksaan dan penghukuman yang kejam. Bill of Rights menjadi dasar penting dalam perkembangan demokrasi konstitusional di dunia barat. Yang ketiga, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776.
Deklarasi ini menegaskan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak-hak yang tidak dicabut oleh siapapun, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, serta untuk mengejar kebahagiaan. Deklarasi ini menjadi landasan bagi perjuangan bangsa Amerika untuk merdeka dari Inggris, sekaligus menjadi inspirasi bagi gerakan hak asasi manusia berbagai di negara lain. Yang keempat, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada tahun 1789. Dihasilkan dari Revolusi Prancis, deklarasi ini menggarisbawahi hak-hak dasar manusia seperti hak atas kebebasan, kepemilihan, keamanan, serta hak untuk menantang penindasan. Dokumen ini menyatakan bahwa semua warga negara adalah setara di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang mereka, sehingga menjadi tonggak penting bagi prinsip persamaan di depan hukum di seluruh dunia. Yang kelima, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara-negara di dunia membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut PBB, dan menandatangani piagam yang salah satu tujuannya adalah memajukan dan melindungi hak asasi manusia atau HAM. Piagam ini menegaskan pentingnya kerjasama internasional untuk mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Yang keenam, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Pada tahun 1948, Majelis Umum PBB secara resmi mengesahkan Deklarasi Universal HAM yang memuat 30 pasal tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Deklarasi ini mencakup acuan global bagi pengembangan berbagai instrumen hak hukum HAM di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa hak yang dijamin dalam deklarasi ini meliputi hak asasi manusia, hak atas kebebasan berpikir, beragama, hak atas pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Di Indonesia, semangat penghormatan HAM juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Konvensi tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Indonesia meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang hak asasi manusia sebagai bentuk komitmen terhadap standar internasional tersebut. Nah, itulah penjelasan dari poin yang kedua. Poin yang ketiga, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Agar pelaksanaan hak asasi manusia berjalan dengan baik, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman utama di seluruh dunia. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip penting hak asasi manusia. Yang pertama, universalitas berlaku untuk semua orang. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya hak ini berlaku untuk semua manusia di dunia tanpa terkecuali. Tidak ada satupun individu yang dapat dikecualikan dari hak-hak dasar ini, baik berdasarkan perbedaan agama, ras, kewarganegaraan, bahasa, maupun status sosial. Setiap orang, dimanapun mereka berada, berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara atas dasar kemanusiaannya. Yang kedua, tidak dapat dicabut atau inalienable rights. Hak asasi manusia melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, bahkan di negaranya sendiri. Artinya, hak-hak ini tetap dimiliki manusia dalam situasi apapun, termasuk pada saat darurat, perang, atau kerusuhan. Salah satu contohnya adalah hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Yang ketiga, tidak dapat dibagi atau indivisibility atau individu.
Semua hak asasi manusia harus diakui secara utuh, tanpa pemisahan antara hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Misalnya, hak atas pendidikan sama pentingnya dengan hak untuk bebas berpendapat. Jika salah satu hak dilanggar, maka hak-hak lainnya secara tidak langsung juga terpengaruh. Nomor 4, kesetaraan dan non-diskriminasi atau equality and non-discrimination. Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, pandangan politik, atau status lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa di setiap manusia dimanapun berada berhak mendapatkan keadilan dan penghormatan yang setara. Dan yang terakhir, nomor 5, partisipasi dan akuntabilitas atau participation and accountability. Negara berkewajiban untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah harus juga bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip ini menuntut adanya transparansi, keadilan, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berlaku dalam konteks internasional, tetapi juga diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A sampai 28J secara tegas mengatur hak-hak asasi warga negara yang harus dihormati dan dilindungi negara. Selain itu, pembentukan lembaga seperti Komnas Hak Asasi Manusia juga merupakan bukti konkret bahwa prinsip-prinsip HAM di Indonesia diterapkan untuk mencegah, menyelesaikan, dan menindaklanjuti pelanggaran hak-hak yang mungkin terjadi di masyarakat. Nah, itulah tadi penjelasan poin dari nomor yang ketiga. Selanjutnya, poin yang keempat, pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia atau HAM bagi seluruh warganya. Hal ini menegaskan bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta komitmen pemerintah untuk memastikan HAM diakui dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut ini adalah bentuk pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. 1. Konstitusi Negara, Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada bab XA pasal 28A hingga 28J, hak-hak asasi manusia warga negara diatur secara jelas dan menyeluruh. Di dalamnya tercantum berbagai hak-hak pokok seperti A. Hak untuk hidup, pasal 28A. Hak untuk berkeluarga, pasal 28B. Hak atas kebebasan berpendapat, pasal 28E. Hak atas pendidikan, pasal 28C. Dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil ada di pasal 28D. Nah, ketentuan ini meningkatkan pemerintah untuk menghormati dan memenuhi hak-hak dasar tersebut dalam setiap kebijakan dan tindakan. Nah, 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, undang-undang ini mengatur kewajiban pemerintah dalam menjamin pemenuhan HAM baik untuk individu, kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Nomor 3, Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Peraturan ini mengatur tata cara pembentukan pengadilan khusus HAM yang bertugas mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keberadaan pengadilan ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang keempat, lembaga-lembaga penegak dan perlindungan HAM atau Komnas HAM. Pemerintah Indonesia juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut Komnas HAM yang berfungsi sebagai lembaga independen. Untuk yang pertama berfungsi untuk lembaga independen. Yang pertama fungsinya yaitu melaksanakan pengkajian dan penelitian HAM. Yang kedua memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga melaksanakan pemantauan pelaksanaan hak asasi manusia. Dan yang terakhir melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa HAM. Lembaga ini juga menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM. Dan yang kelima, ratifikasi perjanjian internasional tentang HAM. Indonesia juga turut meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti Konvensi tentang Hak Anak atau CRC. Yang kedua, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW. Yang ketiga, Konvensi Anti Penyiksaan atau CAT. Yang terakhir, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial atau ICAR. Ratifikasi ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam menerapkan standar internasional tentang perlindungan hak asasi manusia. Dan yang keenam, implementasi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah berusaha menjalankan HAM dalam berbagai kebijakan publik seperti Program Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS untuk menjamin hak atas kesejahteraan atau kesehatan. Yang kedua, program wajib belajar 12 tahun untuk memastikan hak atas pendidikan. Yang ketiga, penempatan upah minimum provinsi atau UMP untuk menjamin hak atas penghidupan dan yang layak bagi pekerja. Yang keempat, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, baik di dunia nyata maupun di media sosial, sepanjang tidak melanggar norma hukum dan ketertiban umum. Walaupun berbagai upaya yang telah dilakukan, pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi tantangan. Kasus pelanggaran HAM seperti penghilangan paksa, pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat, atau konflik agraria masih terjadi. Oleh sebab itu, penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia harus terus diupayakan. Nah, itulah penjelasan poin yang keempat. Selanjutnya, poin yang terakhir tentang hak asasi manusia, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum untuk melindungi hak asasi manusia, realistis di lapangan menunjukkan bahwa masih terjadi berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik yang tergolong ringan maupun yang berat dan berat sekali. Pelanggaran ini menjadi cerminan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia belum sepenuhnya efektif di semua lapisan masyarakat. Nah, berikut ini beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang besar yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu peristiwa 1965 hingga 1966. Nah, setelah peristiwa G30 SPKI, terjadi operasi pembersihan yang meluas terhadap orang-orang yang diduga terlibat atau berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut dengan PKI. Dalam kurun waktu tersebut diperkirakan ratusan ribu orang yang menjadi korban pembunuhan, penahanan tanpa proses hukum, serta penganiayaan. Peristiwa ini menjadi salah satu pelanggaran terbesar hak asasi manusia dalam sejarah di Indonesia. Meskipun hingga kini penuntasannya masih terjadi di perdebatan publik. Yang kedua, ada tragedi Trisakti atau Semanggi
I dan Semanggi II pada tahun 1998 hingga 1999. Aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta menuntut reformasi politik berujung bentrok dengan aparat keamanan. Insiden ini menyebabkan sejumlah mahasiswa tewas akibat tembakan peluru tajam. Hingga kini penyelesaian hukum secara tuntas atas pelaku penembakan masih belum terlaksana, dan kasus ini sering dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, belum terungkap keadilan sepenuhnya. Nah, inilah Indonesia. Kasus yang ketiga yaitu kasus Timur Timur pada tahun 1999. Menjelang dan sesudah referendum kemerdekaan Timur Timur, terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan milisi pro-integrasi dan aparat keamanan, seperti pembunuhan massal, penganiayaan, pembakaran rumah warga, hingga pengungsian paksa. Beberapa pelaku sempat diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia yang ada ADHOC. Namun banyak pihak yang menilai proses hukum tersebut belum mampu mengungkapkan kebenaran dan secara menyeluruh. Nah, kasus yang keempat, kasus kekerasan yang ada di Papua. Berbagai laporan menyebutkan bahwa di Papua masih sering terjadi dugaan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait tindakan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil. Pembatasan kebebasan berpendapat serta pelanggaran hak atas hidup dan rasa aman. Kasus ini menjadi perhatian lembaga hak asasi manusia yang ada di nasional serta internasional. Kasus yang terakhir atau kasus yang kelima yaitu penghilangan paksa aktivitas pada tahun 1997 sampai 1998. Menjelang kejatuhan Orde Baru, sejumlah aktivis pro-demokrasi dilaporkan hilang secara misterius. Sebagian kecil dari mereka ditemukan dalam keadaan meninggal dunia atau wafat. Sementara sebagian besar lainnya tidak diketahui nasibnya hingga saat ini. Komnas Hak Asasi Manusia telah menyelidiki kasus ini, namun proses peradilan belum mampu menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat secara penuh. Selain kasus-kasus di atas, pelanggaran HAM di Indonesia juga dapat ditemukan dalam bentuk pelanggaran hak buruh, konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat adat, hingga kekerasan berbagai gender dan intoleransi agama. Meski pemerintah terus berusaha meningkatkan penegakan hukum, masih terdapat kendala seperti kurangnya transparansi, rendahnya kesadaran aparat, ini polisi memang ini, serta faktor budaya impunitas yang menghambat keadilan bagi korban. Nah, itulah semua tadi penjelasan dari poin yang kelima. Sekian. Dalam materi di atas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap manusia sejak lahir, yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh semua pihak, baik oleh pemerintah, penegakan hukum maupun masyarakat secara luas. Hak asasi manusia bersifat universal atau mendunia, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, dan berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan latar belakang apapun. Perkembangan HAM tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui sejarah panjang yang ditandai dengan lahirnya berbagai dokumen penting seperti Magna Carta, Bill of Rights, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Prancis, hingga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang ditetapkan oleh PBB. Indonesia sendiri telah menjadikan HAM sebagai bagian penting dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang turunannya. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam bentuk ringan maupun berat. Peristiwa seperti tragedi pada tahun 1965, tragedi Trisakti, kasus Papua, serta penghilangan pada aktivitas pada tahun 1997 hingga 1998 menjadi catatan penting tentang belum optimalnya
penyelaksanaan HAM di Indonesia. Oleh karena itu, peran aktif semua elemen bangsa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran, penegakan hukum, serta pengawasan agar hak atas asasi manusia atau warga negara benar-benar terlindung dan terjaga. Nah, itulah kesimpulan dari materi tersebut. Itulah tadi beberapa penjelasan poin penting tentang hak asasi manusia dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.